Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan ekonomi umat Bapak Dadang Kusmawan dan Ibu Putri Diasi Fitriani. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Aldian Ismuhadi di sini akan mengulas mengenai hasil observasi penelitian lapangan saya kemarin yang bertepatan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal wa Tamwil Beringharjo Bandung atau lebih tepatnya di Jalan Kebonjati nomor 22 Kota Bandung Nah, pada KSPPS BMT Beringharjo ini terdapat beberapa program seperti produk simpanan yakni mudorabah berjangka, ikro, rihlah, kurban, umroh, dan haji. Juga ada bring price dan juga ada produk pembiayaan sebrakan. Juga ketika tanggal 17 Agustus ada juga yang dinamakan promo merdeka dan juga ada yang dinamakan dengan binar atau lebih kita ketahui dengan bina mitra. Nah, kemudian dalam penelitian kemarin saya memfokuskan pada produk pembiayaan yang ada di BMT Beringharjo tersebut Nah, kemarin saya sempat wawancara dengan Kepala Cabang BMT Beringharjo Bandung, yaitu bernama Bapak Tatang Irawan Mungkin sebelum kepada masuknya mengenai program atau produk dari BMT Beringharjo ini, mungkin saya akan membahas sedikit mengenai sejarah berdirinya Beringharjo di Bandung Ini hasil wawancara dengan Bapak Tatang Irawan sebagai Kepala Cabang KSPPS BMT Bandung dari tahun 2022. Beliau menjabat 2022 awal Nah, beliau ini mengungkapkan waktu bersama saya diskusi hangat jadi BMT ini didirikan pada tahun 2006 sudah mengalami 5 kali pergantian pemimpin dan kebetulan Bapak Tatang Irawan ini pemimpin asli dari Bandung yang sebelum-sebelumnya itu pemimpinnya memang dari Jogja karena memang BMT Beringharjo ini berasal dari Jogja dan juga oleh karena itu dinamakan BMT Beringharjo yang didirikan oleh 3 orang hebat dari Sumatera Yang pertama ada Ibu Sinarambe, kemudian yang kedua pendirinya itu ada Ibu Nazmia, dan yang ketiga itu ada Ibu Ninawati Semua orang-orang hebat tersebut dari Sumatera mendirikan koperasi syariah di Jogja karena memang dulu ini memang pada dasarnya dari BMT Dompet Duafa ketika mengikuti seminar dari Dompet Duafa, ketiga orang hebat dari Sumatera tadi ingin mencoba mendirikan koperasi syariah karena memang juga ini sesuai dengan terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 Nah, singkat cerita juga pada tanggal 18 Maret 2006 ini BMT Beringharjo mendirikan kantor cabang di Kota Bandung Kantor pusat BMT itu terletak di tengah-tengah kota yaitu di Jalan Perkebunan Jati atau Kebon Jati nomor 22 Sehingga Bandung sendiri awal mula didirikan BMT Beringharjo ini karena Bapak Tatang bilang itu karena ketidaksengajaan yang dimana pada tahun 2006 ini ada gempa di Yogyakarta yang kejadiannya cukup dahsyat Saat itu banyak sukarelawan dari Dompet Duafa yang ikut berpartisipasi membantu, kemudian juga berdiskusi dengan Ibu Rambe dengan salah satu relawan, dan yang lainnya juga bermaksud bahwa
dalam pikiran mereka itu muncul ide gitu untuk mendirikan Beringharjo di kota Bandung. Nah, awal mulanya dulu aset di Bandung seperti yang Bapak Tatang kemukakan ratusan juta gitu. Kemudian semakin hari semakin berkembang dan sekarang ini sudah mencapai 12 miliar gitu untuk BMT yang ada di kota Bandung saja gitu. Belum kalau dalam tingkat nasional asetnya juga sudah mencapai sekitar 200 miliar gitu. Nah, lalu masuk kepada produk atau program dari BMT Beringharjo ini. Nah, manfaat produk atau program BRT Beringharjo ini pembiayaan musyarakah bagi ekonomi umat gitu misalkan. Nah, pada BMT Beringharjo ini menawarkan opsi pembiayaan musyarakah gitu bagi perusahaan yang membutuhkan dana tambahan gitu. Adapun tahap-tahapnya itu harus agar dana musyarakah dapat diterima ini sehingga dapat dilakukan secara efisien gitu berdasarkan penjelasan kemarin hasil diskusi dengan Bapak Tatang Irawan selaku Kepala Cabang BMT Beringharjo ini di Kota Bandung pada tanggal 16 Desember. Nah, jadi proses skema bagi hasil di BMT Beringharjo ini sebelumnya masyarakat itu mayoritas pengunjung BMT itu adalah para pedagang gitu yang memulai dengan awalnya bercerita terlebih dahulu tentang usaha mereka yang kekurangan dana gitu. Lalu dari situ lalu BMT ini menawarkan pembiayaan musyarakah gitu sebagai solusi bagi perusahaan mereka yang kekurangan dana gitu. Dan juga sementara itu tidak semua usaha menerima pembiayaan musyarakah gitu untuk penghimpunan dana. Usaha yang telah beroperasi ini minimal 4 bulan gitu dapat memperoleh modal dari BMT Beringharjo ini. Dengan demikian juga usaha yang dilarang juga untuk mengajukan pembiayaan juga ada gitu seperti penjualan undian, usaha cangkok ayam, peternakan babi, salon yang memperkerjakan waria dan lain-lainnya gitu. Nah, 4 bulan itu menurutnya adalah waktu yang cukup begitu untuk memahami bagaimana sebuah bisnis itu beroperasi gitu. Nah, setelah permohonan pengajuan pembiayaan musyarakah itu BMT Beringharjo memiliki jaminan setiap pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Beringharjo ini gitu harus yang berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian gitu. Jaminan ini itu dimaksudkan untuk membatasi resiko gitu dalam pembiayaan. Setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah gitu sehubungan dengan itu akan dikenakan pembatasan agunan. Nah, dan juga termasuk pembiayaan musyarakah gitu. Nah, meskipun hanya persyaratan tambahan penjaminan mengatur apakah pembiayaan musyarakah ini dapat dilanjut atau dihentikan, BMT Beringharjo ini jadi meminta jaminan karena sulitnya memprediksi moral nasabah gitu pada zaman saat ini gitu. Pembenaran lain juga membuktikan bahwa nasabah itu harus bertanggung jawab gitu atas pembiayaan yang mereka sarankan gitu. Dan juga diharapkan juga pelanggannya juga dituntut gitu untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha setelah mendapatkan jaminan tersebut gitu. Nah, singkat cerita, setelah melalui proses sesuai mekanisme, peraturan sudah diterapkan pada BMT Beringharjo ini melakukan pencairan dana pembiayaan musyarakah gitu. BMT Beringharjo ini akan melakukan monitoring pada setiap nasabahnya. Nah, biasanya monitoring ini dilakukan setelah 3 bulan akan berjalan gitu. Dan juga monitoring ini akan dilaksanakan 3 bulan sekali dalam cakupan yang dilihat dari monitoring, yaitu pendapatan nasabah. Jika pendapatan nasabah semakin tinggi, maka usaha nasabah tersebut semakin maju gitu. Selain itu juga jika nasabah tersebut seorang pedagang misalkan, maka BMT Beringharjo ini akan melihat dari barang dagangannya gitu, apakah barang dagangannya semakin banyak atau tidak gitu. Jika mana barang dagangannya nasabah ini semakin banyak, nah jadi hal tersebut menandakan gitu bahwa
usaha yang dikelola nasabah semakin maju gitu. Selain itu juga BMT Beringharjo ini juga memonitoring dari segi angsuran, yaitu dengan melihat gitu apakah nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya atau tidak gitu. Nah, juga dalam KSPPS BMT Beringharjo ini akan memberikan juga toleransi gitu atas keterlambatan pembayaran angsuran kepada nasabah selama juga kurang lebih 2 bulan gitu. Jika setelah bulan ketiga nasabah belum melakukan pembayaran angsuran, maka pihak BMT Beringharjo akan mengkonfirmasi gitu kepada nasabah apakah nasabah masih mampu untuk pembayaran angsuran atau tidak gitu. Jika tidak, maka jaminan yang dijaminkan yang sudah saya bahas tadi untuk pembiayaan musyarakah ini akan dilelang gitu oleh BMT Beringharjo gitu. Dan juga pada intinya dampak positif untuk masyarakatnya yang bisa dirasakan dengan adanya KSPPS BMT Beringharjo ini, semakin sejahteranya masyarakat gitu dan semakin mengenalnya konsep syariah, karena memang dalam masyarakat ini kita kan sebagai negara muslim terbesar gitu, tetapi justru konvensional ini lebih dikenal gitu di kalangan masyarakat dalam negeri kita gitu dibandingkan syariahnya gitu. Nah, dengan adanya BMT Beringharjo ini diharapkan gitu memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu bagaimana cara untuk lebih mengenal tentang sistem keuangan syariah dan juga memajukan perkembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri gitu. Nah, tentunya juga selanjutnya yaitu dalam setiap lembaga atau setiap kehidupan masyarakat tentunya ada permasalahan gitu. Permasalahan yang ada dalam lembaga dan masyarakatnya di BMT Beringharjo ini seperti halnya dalam lembaga BMT Beringharjonya sendiri gitu, bila mana ada pegawai tidak menjalankan hal sesuai dengan keinginan bersama gitu, kita ingin menyelesaikannya, jadi BMT itu ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan gitu. Tetapi perlu digarisbawahi juga gitu, ketika tidak bisa diatasi secara kekeluargaan, maka akan juga mengambil tindakan selesai dengan cara sistem-sistem yang sudah diatur di dalam akad perjanjian sebelumnya gitu. Juga kemudian permasalahan yang ada paling utama di masyarakat sekarang ini kurangnya pemahaman tentang syariah gitu. Kita sudah mengetahui gitu dari dulu konsep konvensional sudah mendarah daging itu pada masyarakat kita sendiri gitu. Maka ketika kita masuk ke dalam lingkungan syariah, kita perlunya menyesuaikan dengan keadaan masyarakat gitu. Perlu kehati-hatian gitu dalam menjelaskan konsep syariah pada masyarakatnya gitu. Memang harus bertahap gitu untuk memahamkan konsep syariah kepada masyarakat gitu, dikarenakan dikarenakan riba ini dalam kehidupan kita saat ini sudah menjadi hal yang cukup biasa di kalangan masyarakat gitu. Padahal mulai sekarang ini menurut hasil diskusi saya dengan Bapak Tatang juga membuktikan gitu, mulai sekarang ini di Amerika dan Inggris sendiri konsep syariah ini sudah diterapkan, misalkan sistem bagi hasilnya gitu untuk keberlangsungan hidup mereka di sana gitu. Nah, oleh karena itu juga perlu adanya pemahaman tentang riba agar tidak semakin terjerumusnya ke dalam riba dan atau terhentinya dari riba gitu. Maka diperlukannya juga sosialisasi mengenai riba terhadap masyarakat yang efektif gitu agar terhindar dari transaksi-transaksi yang mengandung riba gitu, mengingat banyaknya transaksi saat ini yang telah mengabaikan riba gitu. Nah, mungkin itu permasalahan yang ada baik dalam lembaga maupun masyarakat yang terlibat dengan BMT Beringharjo ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.